Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya kita dapat menjalani perkuliahan sampai saat ini. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, Ibu Weni Wulandari MSc. Saya, Maulida Fitria, ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu Alivia Yolanda, Cinta Vika Armala, Diva Amanda Putri, dan Wina Fatin Azmi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gangguan OCD. Saya akan menjelaskan pengertian dari OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah sejenis gangguan mental. Orang dengan OCD memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang atau obsesi. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan, serta perilaku atau paksaan kompulsif. Gangguan obsesif kompulsi ditandai dengan pikiran tak masuk akal dan ketakutan atau obsesi yang menyebabkan perilaku kompulsi. Baik, saya Wina Fatin Azmi akan menjelaskan tentang penyebab OCD. Penyebab Obsessive Compulsive Disorder atau OCD belum diketahui dengan pasti, namun beberapa faktor risiko berikut sudah diketahui hubungannya. Yang pertama, genetik. Faktor risiko OCD akan meningkat jika keluarga lingkar pertama seperti orang tua, saudara, atau anak mengalami gangguan ini. Risiko bahkan lebih tinggi ketika OCD diderita sejak anak-anak atau remaja. Yang kedua, struktur dan fungsi otak. Pasien OCD menunjukkan adanya perbedaan struktur pada bagian korteks frontal, dalam kurung bagian otak di belakang dahi, yang bertugas untuk berpikir, merencanakan, memutuskan, mengontrol emosi dan tubuh, memahami diri sendiri, dan berempati. Terjadi juga perbedaan struktur subkortikal otak pada pemeriksaan dengan alat pencitraan otak. Namun, hubungan antara gejala OCD dan kelainan pada bagian otak tertentu tersebut masih terus diteliti. Yang terakhir, lingkungan. Mereka yang mengalami riwayat kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual saat anak-anak ataupun trauma kekerasan lainnya, berisiko lebih besar pula mengalami OCD. Saya, Diva Amanda Putri, akan menjelaskan beberapa contoh perilaku kompulsif yang sering dilakukan pengidap OCD. Pertama, bolak-balik cuci tangan, bahkan hingga kulit lecet-lecet. Kedua, selalu menyusun benda menghadap ke arah yang sama. Ketiga, sering memeriksa berulang kali apakah sudah mematikan kompor, mengunci pintu, atau memasukkan dompet ke tas. Contoh pengalaman pengidap penyakit OCD. Seorang perempuan bernama Aisyah didiagnosis mengidap penyakit OCD sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-23. Ia menyadari selalu ada yang salah dari dirinya, di mana ia mengalami kecemasan untuk hal yang tak wajar. Misalnya, ia merasa akan tersambar petir jika ia tidak menoleh sebanyak 3 kali ke arah kanan. Kakinya, tangannya selalu tak berhenti memegang sesuatu berulang kali sampai merasa pas. Seringkali dalam hati ia menghitung angka-angka ganjil hingga perasaannya menjadi lebih tenang. Bayangan negatif dengan mudah terlintas di pikirannya. Tak jarang ia menangis karena lelah mengulangi ritual yang tak masuk di akal. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh penderita OCD. Yang pertama, pelajari fakta-fakta mengenai OCD. Menyadari bahwa OCD adalah satu jenis gangguan medis yang terkait kecemasan adalah langkah besar pertama untuk memahami bagaimana cara mengatasinya. Penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 2% orang dewasa menderita OCD di satu titik dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pahami apa yang membuat Anda cemas. Pikirkan mengenai situasi apa yang membuat Anda merasa cemas. Biasanya, Anda tahu bahwa ketakutan Anda tidaklah realistis, tetapi merasa tidak berdaya untuk berhenti untuk mencemaskannya. Tuangkan segala kekhawatiran Anda dan atasi satu persatu. Catat, apakah masalah tersebut realistis atau tidak dapat membantu? Pastikan untuk memasukkan apa yang telah terjadi sebelumnya sehingga Anda dapat mulai mengidentifikasi pemicu kecemasan Anda. Tantang penafsiran Anda mengenai situasi tersebut. Pikirkan mengenai ketakutan Anda dan tanyakan pada diri sendiri apakah ketakutan tersebut benar adanya atau apakah Anda keliru menganggap pemikiran tersebut sebagai sebuah kenyataan.
Selebihnya, Anda harus mempertimbangkan apakah penafsiran Anda akurat, apakah sisi negatif dari pola pikir seperti itu. Ketika Anda menantang ketakutan Anda dapat lebih terbuka untuk mencari strategi pemikiran yang baru. Terima bahwa OCD Anda mengganggu kehidupan Anda. Penerimaan selalu merupakan langkah pertama untuk mengatasi kecemasan. Tulislah jurnal. Tuliskan pemikiran yang tidak diinginkan dan mengganggu yang membuat Anda cemas, dan sadari ritual atau dorongan apa yang Anda lakukan untuk mencoba melawan pikiran-pikiran tersebut. Cobalah untuk perlahan mengurangi perilaku kompulsif Anda. Misalnya, jika Anda harus memeriksa apakah mesin cuci sudah mati sebanyak 10 kali, biarkan diri Anda untuk memeriksanya hanya sebanyak 8 kali. Kemudian, 6 kali, 4 kali, hingga 2 kali Anda mampu untuk memeriksanya hanya sebanyak 1 kali. Jika Anda mengalami kesulitan dengan OCD, konsultasikan pada profesional medis mengenai jenis pengobatan lainnya. Dan buatlah janji dengan seorang psikolog untuk menemukan strategi self-help tambahan untuk situasi spesifik Anda. Tunda melakukan ritual Anda. Jika Anda harus dengan segera melakukan suatu ritual, misalnya jika Anda menunda mencuci tangan selama 1 menit, 3 menit, 5 menit, dan lain-lain, cobalah untuk meneruskan penundaan di antara insiden dan ritual hingga Anda merasa nyaman untuk tidak melakukan dorongan tersebut. Individu yang memiliki OCD dapat merasa tidak nyaman dengan kehidupan sehari-hari mereka, terlepas dari apa yang mereka lakukan. Tampaknya Anda tidak bisa lepas darinya, tetapi selalu ada bantuan untuk Anda. Dengan pengobatan dan strategi self-help, Anda dapat terlepas dari gejala OCD dan mengambil kembali kendali hidup Anda. Berikut tadi penjelasan kami mengenai gangguan OCD. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.